tapi maju, sukses tanpa mengeluh, gagal tapi tak jatuh. Assalamualaikum Bu, dengan Ibu siapa ini saya bicara Bu? Waalaikumsalam, saya Bu Ratna. Warga mana Ibu? Warga Sangatta. Sangatta Bu. Apa alasan Ibu di dalam Pilkada 2024 ini sangat mendukung Haji Qadar ST maju sebagai calon wakil Bupati Kutai Timur? Pertama, beliau adalah salah satu tokoh dari Luwu yang ada di Sangatta, Kutai Timur. Kedua, beliau Haji Qadar sangat memperhatikan warga, kebutuhan warga yang ada di Sangatta, apa-apa yang kebutuhan semua. Terus beliau ini kenapa kami terus mendukung dia adalah orang tua kami sangat peduli dengan kemajuan pembangunan yang ada di Kutai Timur. Beliau dan juga salah satu ketua kalau Kapdeksindo. Oh, Kapdeksindo. Iya. Sudah cukup lama Bu mengenal sosok figur Pak Haji Qadar ini Bu? Sudah cukup lama. Berjalannya Bu ya. Iya. Harapan Ibu apa nih kepada Haji Qadar jika nantinya memang insya Allah duduk sebagai calon wakil Bupati Kutai Timur? Harapan saya terutama kami ke ibu-ibu Sri Kandi atau warga Kutai Timur, semoga apa yang diinginkan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur apa segala itu semua terwujudkan dan sesuai dengan janji-janji Pak Haji Qadar dalam untuk maju di dalam Pilkada Kutai Timur ini. Mungkin dari sesuai dengan visi misi yang disampaikan beliau. Mungkin dari Ibu sendiri kan nih kaum hawa nih, mungkin juga nanti tidak menutup kemungkinan ya Bu ya mengusulkan program-program keperempuan ini ya, dalam kegiatan positif ya. Itu sudah pasti. Setelah beliau terpilih nanti pasti itu menjadi target terutama ibu-ibu. Oke, sekali lagi Bu, dengan Ibu siapa tadi? Dengan Ibu Ratna. Oke, terima kasih Bu Ratna. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan selaku warga mana ini Pak? Ya, saya dengan Pak Haji Darisa, Dayung, warga Dayung. Pak, apa ketertarikan Bapak sehingga memantapkan hati nurani Bapak untuk memenangkan kandidat calon wakil Bupati Bapak Haji Qadar ST? Haji Qadar adalah seorang pembangunan. Jadi di mana-mana sering memperhatikan pembangunan di Kutai Timur khususnya. Dan sejak dari tahun 2004 sampai sekarang, beliau aksis dalam pembangunan. Kedekatan hubungan emosional antara Haji Qadar dan Bapak ini sudah cukup lama terjalin nih Pak? Sejak 2004 sampai sekarang. Apa kesan-kesan dari figur seorang Haji Qadar ini Pak yang sangat mengena oleh Bapak ini? Seorang Haji Qadar adalah seorang pekerja keras dan mau membangun untuk seluruh wilayah Sangatta. Harapan kepada Haji Qadar jika insya Allah nantinya duduk, apa Pak ingin disampaikan kepada beliau? Saya ingin sampaikan kepada beliau bahwa pembangunan itu merata, jangan pilih kasih dan jangan pilih sahabat, tapi merata seluruh pelosok. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Bapak dari Sakambolong, Haji dari Sakambolong. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Selamat malam, mungkin sebelumnya memperkenalkan diri Pak, dengan siapa? Nama saya Amos Wali, warga Sungai Jembara, Kecamatan Sangatta Utara. Apa alasan Bapak betul-betul jatuh hati kepada Haji Qadar untuk nantinya mendudukan beliau sebagai calon wakil Bupati Kutai Timur? Yang membuat saya jatuh hati sama Haji Qadar ya, pertama bahwa beliau memang seorang sosok ya, sosok pembangunan lah. Yang selama saya kenal ini memang beliau itu sangat kerja keras dan juga kita lihat hasil karya yang ada sekarang ini selama dia eksis dalam dunia infrastruktur sangat kelihatan. Harapan Bapak nantinya apa kepada Haji Qadar jika insya Allah duduk di kursi KT2-nya Kutai Timur? Harapan saya itu bahwa ya untuk lebih bagusnya lagi, mudah-mudahan ketika nanti Haji Qadar ini terpilih menjadi wakil bupati, ya pembangunan ini lebih mantap lagi ke depannya sehingga tidak ada lagi namanya silpa-silpa ke depan. Oke, terima kasih Bapak. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memperkenalkan diri Pak, dengan Bapak siapa saya bicara ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Saputra Fajari. Kebetulan saya didaulat menjadi master campaign dari Haji Qadar ST. Terima kasih. Jadi itu tugasnya apa Pak itu yang kita tangani ini?
Jadi saya mencoba untuk membangun kerangka tim, kerangka jaringan untuk memaksimalkan popularitas dan akseptabilitas Haji Qadar. Kenapa? Karena Haji Qadar ini baru dalam dunia politik, meskipun sebenarnya dari sisi sosiologis dia juga punya jejaring sampai ke tingkat desa. Tapi orang tidak mengetahui bahwa Haji Qadar ini ternyata akan maju sebagai kontestasi di kontestasi politik ini. Maka itu yang perlu kita genjot, kita perkenalkan kepada publik bahwa Haji Qadar ini akan berkontribusi lebih luas terhadap masyarakat Kutai Timur. Tadi menarik Bapak dalam penyampaian sedikit sambutan itu Pak, ada elektabilitas dan popularitas Pak ya. Kalau dari pengamatan Bapak sendiri untuk Haji Qadar sendiri, tingkat elektabilitas dan popularitasnya bagaimana nih Pak sejauh ini? Sampai hari ini saya secara pribadi belum sampai bicara tentang elektabilitas. Karena elektabilitas itu nanti pasangan calon ada baru kita bicara elektabilitas. Betul. Jadi sebuah pergerakan tim yang luar biasa. Saya lihat ada semangat, ada kekompakan di dalamnya sehingga alat peraga yang misalnya alat peraga yang kita sebar ke daerah-daerah itu, alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Dan dari sisi itu saya pikir bahwa popularitasnya Haji Qadar ini sudah maksimum. Nah, sekarang kita akan melakukan penggenjotan untuk mendongkrak akseptabilitas. Akseptabilitas ini adalah bagaimana Haji Qadar bisa diterima di masyarakat. Karena dalam tahapannya dikenal, diterima, dan dipilih, kan begitu. Ya, dalam konsep branding, personal branding di politik ini. Mungkin ada harapan Pak untuk pemenangan Cawagup nantinya Pak ke depan melalui Pak Haji Qadar ST ini Pak? Ya, pada substansinya bahwa kita tetap akan membangun pengorganisasian jaringan. Kita akan selalu melakukan pendekatan-pendekatan secara tatap muka, bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di desa. Dan yang lebih penting bahwa gagasan tentang membangun desa menata kota itu bagi saya adalah gagasan yang dibutuhkan oleh Kutai Timur hari ini. Kenapa? Karena Kutai Timur ini terbagi dari 139 desa, 2 kelurahan. Dan desa merupakan piranti paling bawah dalam struktur pemerintahan negara kita. Oleh karena itu perlu kita saksikan di masyarakat bahwa mungkin pembangunan yang ada di desa-desa itu hari ini masih belum maksimal, sehingga kita membangun sebuah gagasan membangun desa dalam artian bahwa kita sebagai seorang engineer, basic engineer, Haji Qadar harus memaksimalkan akselerasi pembangunan di desa, misalnya dalam bentuk infrastruktur jalan, akses infrastruktur jalan, terus kedua pelayanan kesehatan dan pendidikan di desa-desa itu harus terfasilitasi dengan baik, sehingga dalam teori Mosahitung itu desa mengepung kota, ketika desa-desa ini sudah ready, sudah maksimal, kita bisa untuk memaksimalkan penataan kota. Karena kita lihat hari ini untuk penataan kota Sangatta sendiri, kita bisa melihat bahwa bagaimana kota Samarinda di semrawut, di mana-mana ada debu. Kita berharap bahwa Haji Qadar sebagai seorang engineer yang paham dengan ilmu itu mampu untuk membenahi situasi kota ini. Nah, mungkin demikian. Oke, terima kasih Bapak. Selamat malam. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Haji Qadar Gaspol. Yang mana pada Pilkada 2024 perjalanan perkembangan pilkada cukup dinamis ya, banyak fenomena wajah-wajah baru yang memiliki optimis untuk duduk di kursi KT2-nya Kutai Timur. Nah, mungkin lebih lanjutnya saya akan menanyakan langsung kepada kandidat calon wakil bupati yang juga seorang pengusaha, Bapak Haji Qadar ST. Pak, mungkin bisa sedikit bertanya Pak, latar belakang apa yang membuat kita terpanggil maju sebagai wakil bupati Kutai Timur ini Pak? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai masalah pertanyaannya, saya akan jawab bahwa latar belakang saya ini seorang engineer, Pak. Oh, engineer, mohon maaf ya. Siap. Saya salah satu engineer di Kutai Timur sudah 23 tahun berkontribusi mengenai masalah pembangunan infrastruktur. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih eksis di dunia kontraktor. Saya dipanggil kenapa? Untuk maju sebagai salah satu kandidat wakil bupati Kabupaten Kutai Timur.
saya ingin menyumbangkan ilmu saya ingin menyumbangkan pengalaman saya mengenai pembangunan infrastruktur yang ada di Kutai Timur. Karena itu background saya di situ. Alhamdulillah anggaran di Kutai Timur ini cukup besar. Jadi saya kepingin ketika saya mendampingi Bapak Wakil Bupati yang terpilih, akan saya sumbangkan ilmu saya, akan saya masukkan program-program mengenai pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Kutai Timur, baik dalam hal perencanaan maupun pengawasan dalam dunia pembangunan infrastruktur. Itu salah satu motivasi saya untuk maju mendampingi Bapak Bupati yang mana terpilih nantinya, insya Allah. Untuk sejauh ini Pak Haji Qadar sendiri sudah mengantongi berapa rekom partai atau mendaftar di beberapa partai? Baik, terima kasih. Sampai saat ini yang pertama kami mendaftar di Partai Golkar, yang kedua Partai Nasdem, dan insya Allah mungkin di hari Jumat kami akan mengembalikan formulir di Partai Persatuan Pembangunan P3. Apa visioner Bapak ke depan dalam membangun Kabupaten Kutai Timur nantinya? Apa yang ingin diwujudkan Pak? Silakan. Menyangkut anggaran kita semua ini kan terlalu besar anggaran Pak. Toh, saya sudah sampaikan tadi bahwa background saya adalah engineer. Jadi saya kepingin terlibat langsung di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur untuk memanfaatkan anggaran yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini, sehingga penganggaran dan program yang berjalan sinkron dan tuntas di akhir tahun, Pak. Itu motivasi saya, sehingga program-program yang kita jalankan nantinya tidak ada silpa lagi. Semua anggaran yang dianggarkan di tahun itu akan habis sesuai dengan program yang kita laksanakan nantinya. Maaf aja, mungkin saya dengar informasi tahun kemarin itu 2023 ada silpa 1,7 triliun. Jadi saya ketika mendampingi Bapak Bupati, saya tidak mau ada seperti itu lagi, bahwa ada anggaran yang tersisa. Sementara Kabupaten Kutai Timur sangat membutuhkan pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan. Terima kasih. Untuk lintas koordinasi sendiri, sejauh mana sudah pergerakan tim sedari awal nih Pak? Mungkin sudah luar biasa nih ya, walaupun Pak Haji Qadar terbilang wajah baru, tapi beliau sudah berani menebar amunisinya itu berupa baleo. Artinya baleo kan diterima ini di setiap kecamatan, artinya masyarakat sudah dapat menerima Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit persiapan apa, langkah-langkah apa saja yang baik. Terima kasih. Tim kami bergerak kurang lebih 20 hari. Alhamdulillah tim terbentuk di semua kecamatan, kurang lebih 18 kecamatan sudah terbentuk, dan alat peraga yang sudah kami distribusikan sudah hampir rampung sampai saat ini di 18 kecamatan. Itu yang kami lakukan, baik di kota maupun di kecamatan ini sudah hampir tersebar untuk atribut kami, karena langkah itu yang kami akan laksanakan dari awal, sehingga popularitas kami dan elektabilitas kami bisa terangkat. Itu salah satu strategi kami untuk bekerja lebih awal ini, Pak. Terima kasih. Sekian wawancara edukasi cerdas Pilkada 2024 bersama Cawagup ya, yang terbilang juga cukup optimis dan serius untuk mendampingi Bupati terpilih nantinya dalam memajukan Kabupaten Kutai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya jarang menemukan relawan yang seperti ini. Di 2 minggu ini kita mampu untuk memaksimalkan popularitas kita. Jadi